Hai Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Sir Hansen. Dan kali ini Sir akan memberikan penjelasan singkat mengenai kurikulum yang ada di SMA Kristen Terang Bangsa, sekaligus proses belajar mengajar yang ada. Dan Sir nanti akan menggunakan slide PowerPoint agar penjelasan dari Sir dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. Selamat mendengarkan. Baik, kita mulai saja penjelasan tentang kurikulum di SMA Kristen Terang Bangsa. Namun sebelumnya Sir akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin sebagian dari Anda belum pernah mengenal Sir sebelumnya. Ya, nah nama Sir singkat hanya satu kata, Hansen, dan pendidikan Sir dapat dilihatlah di slide presentasi yang ada. Dan saat ini Sir dipercaya oleh SMA Kristen Terang Bangsa untuk memegang bagian kurikulum dan juga menjadi wali kelas 12 MIPA. Nah, selain itu Sir juga merupakan guru mata pelajaran fisika untuk kelas 10, 11, 12 MIPA dan guru mata pelajaran matematika untuk kelas 12 MIPA dan IPS. Ya, dan selain itu Sir juga ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menjadi guru inti program PKP, yaitu program pengembangan kompetensi pembelajaran bagi guru-guru yang ada di kota Cirebon ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMA Kristen Terang Bangsa, dan Anda tidak salah dalam memilih SMA ini. Kenapa? Karena SMA Kristen Terang Bangsa sudah terakreditasi A oleh Badan Nasional Standarisasi Pendidikan untuk Pendidikan Menengah, dan SMA Kristen Terang Bangsa juga sudah menerapkan secara penuh kurikulum 2013 edisi revisi. Dan kita juga sudah memiliki banyak rekanan, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Nah, yang ada di slide ini adalah perguruan tinggi swasta ternama yang menjadi rekanan dari SMA Kristen Terang Bangsa. Jadi jangan khawatir, lulusan dari SMA Kristen Terang Bangsa itu masih terbuka kemungkinannya sangat lebar untuk mendapatkan beasiswa ataupun PMDK ya, penelusuran minat dan bakat di kampus-kampus ternama ini dan bahkan kampus-kampus yang lain. Ya, masih ada yang lebih banyak lagi lah. Ya. Nah, singkat saja kita langsung mulai masuk dan membahas mengenai struktur kurikulum SMA Kristen Terang Bangsa. Tadi yang seperti saya sudah jelaskan bahwa SMA Kristen Terang Bangsa menggunakan kurikulum 2013 sebagai kurikulum acuan. Nah, di dalam kurikulum 2013 ini mata pelajaran akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok umum A dan B serta kelompok peminatan dan lintas minat, yaitu kelompok C. Ya. Dan program peminatan yang ada dan dibuka di SMA Kristen Terang Bangsa saat ini cuma 2, yaitu MIPA dan IPS. Ya. Nah, untuk alokasi 1 jam pelajaran adalah sebesar 45 menit. Nah, mungkin ini sedikit lebih banyak dari yang Anda terima pada saat Anda menempuh pendidikan di jenjang SMP. Ya. Dan total seluruh jumlah jam pelajaran yang ada itu adalah 42 jam pelajaran atau 42 JP per minggu. Nah, untuk detailnya dapat Anda lihat seperti slide ini. Ya, ini adalah mapel umum kelompok A dan B. Ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian PPKN, bahasa Indonesia dan sebagainya. Ya, Anda bisa lihat di situ. Nah, untuk mapel kelompok A dan B ini sama untuk MIPA dan IPS. Ya, jadi dua-duanya dapat yang ini. Nah, kemudian mapel peminatan yang tadi saya bilang MIPA dan IPS itu dapat dilihat juga di slide ini ya. Untuk kelompok MIPA itu akan mendapatkan mata pelajaran fisika, kimia, biologi, dan matematika. Ya, itu adalah mata pelajaran ciri khas untuk kelompok peminatan MIPA. Dan untuk peminatan IPS akan mendapat pelajaran geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Nah, satu lagi kelompok lintas minat atau pilihan nih. Nah, cuman untuk yang di Terang Bangsa, kelompok lintas minatnya ini sudah ditentukan dan ada 2. Yang pertama itu bahasa asing, bahasa Mandarin, dan informatika atau yang dulu dikenal dengan nama teknologi informasi dan komunikasi atau TIK.
Ya, nah selain kita juga punya pembelajaran formal, kita juga atau disebut dengan pembelajaran kurikuler ya, kita juga punya ekstrakurikuler nih, yaitu bola basket, voli, futsal, e-sport, pramuka dan musik. Nah, untuk pramuka itu diwajibkan untuk kelas 10 ya, jadi menjadi ekskul wajib bagi kelas 10. Nah, tapi kalau misalnya Anda di kelas 11 nanti masih mau mengambil pramuka ya monggo aja. Ya itu jadi menjadi ekskul tersendiri yang tidak wajib. Ya, tapi ya dengan kondisi yang seperti sekarang ini mungkin semua ekskul ini sementara ditangguhkan dulu ya, kecuali pramuka ya. Ya karena kita memang sedang dalam situasi krisis yaitu COVID-19. Nah, selain pembelajaran kurikuler dan ekstrakurikuler, di sini juga ada program pembiasaan diri. Ya, yang ini juga merupakan salah satu bagian dari kurikulum 2013. Nah, karena sekolah kita adalah sekolah Kristen, maka program pembiasaan diri yang dikembangkan di sekolah ini yaitu devotion pagi atau renungan pagi. Nah, itu bisa dilihat yang akan membawakan devotion itu siapa saja. Untuk hari Senin itu guru-guru SKTB. Nah, untuk hari Selasa itu ada dari Live Tree, ini rekanan dari SMA Kristen Terang Bangsa juga. Kemudian hari Rabu Before 30 dan sebagainya. Ya, dan untuk hari Jumat, khusus hari Jumat nanti devotion paginya akan dengan wali kelas. Devotion pagi akan dimulai dari jam 7 sampai jam 7.30 dan program ini wajib diikuti oleh seluruh siswa dan siswi SMA Kristen Terang Bangsa tanpa terkecuali. Ya. Jadi wajib. Nah, dari mata pelajaran yang tadi sudah diperlihatkan. Nah, tentunya nanti setelah proses pembelajaran ada juga proses penilaian. Nah, dalam penilaian di kurikulum 2013 itu dibagi menjadi 4 aspek penilaian sebenarnya ya. Yaitu KI 1 yang disebut dengan sikap spiritual, KI 2 disebut sikap sosial, KI 3 disebut dengan pengetahuan, dan KI 4 disebut dengan keterampilan. Loh, KI itu apa, Sir? KI itu adalah singkatan dari kompetensi inti. Ya, jadi nanti di kurikulum 2013 itu ada 4 kompetensi inti yang dinilai, dan dari kompetensi inti ini nanti akan dijabarkan lagi menjadi kompetensi dasar. Ya, untuk KI 1 dan KI 2 yang ada kompetensi dasarnya itu hanya di mata pelajaran agama dan PPKN nanti. Ya. Nah, tapi untuk mata pelajaran lain KI 1 dan KI 2 itu tidak dijabarkan dalam bentuk kompetensi dasar. Nah, melainkan akan dinilai dalam bentuk sikap secara tidak langsung. Ya, jadi akan nanti masing-masing guru setiap mata pelajaran akan mempunyai penilaian KI 2 atau sikap sosial, yaitu tentang kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, sikap santun, dan sikap percaya diri. Nah, itu adalah yang dinilai dari sikap sosial. Nah, untuk yang sikap spiritual itu domainnya atau yang bertanggung jawab menilai adalah guru agama. Nah, nanti untuk penilaian KI 1 dan KI 2 itu dalam bentuk predikat SB, B, dan C. SB itu adalah sangat baik, B itu adalah baik, dan C itu cukup. Jadi untuk standar minimalnya itu B, baik ya, bukan C. Ya, jadi standar minimal untuk KI 1 dan KI 2 adalah B. Nah, kemudian untuk KI 3 atau pengetahuan, nanti yang dinilai itu adalah, atau cara penilaiannya yang dinilai itu adalah dalam bentuk penilaian harian, kemudian tugas, kemudian penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Ya. Nah, berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya, untuk K13 ini memisahkan antara pengetahuan dan keterampilan. Jadi masing-masing dinilai. Nah, untuk keterampilan itu juga mempunyai kompetensi dasar tersendiri, dan nanti yang menilainya itu dalam bentuk praktek, kemudian dalam bentuk produk, dalam bentuk proyek, dan dalam bentuk portofolio. Nah, hasil nilainya itu berupa rentang nilai 0 sampai 100 dan dalam bentuk huruf ABCD. Ya, nanti ada kriterianya nih untuk di rapot.
Dan ada yang namanya KKM, ya. Jadi KKM ini adalah kriteria ketuntasan minimum, ya. Jadi nilai minimal yang harus Anda peroleh, ya, untuk mendapat predikat tuntas atau selesai, ya. Jadi nilai minimum yang ada di SMA Kristen Terang Bangsa itu sama untuk semua mata pelajaran kita ambil sebesar 75, atau kalau dalam predikat dalam bentuk huruf itu adalah C, ya. Nah, mungkin jelas lah sampai di sini. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya boarding pass. Nah, boarding pass ini apa? Ini mirip namanya dengan boarding pass pesawat. Mungkin buat Anda yang sering bepergian atau pernah bepergian dengan pesawat, nah mirip-mirip lah. Yang berpergian dengan kereta juga ada yang namanya boarding pass. Nah, boarding pass di SMA Kristen Terang Bangsa bukan boarding pass yang seperti itu. Nah, boarding pass ini sebenarnya adalah tanda bahwa Anda itu sudah melengkapi seluruh tugas atau remedial atau menyelesaikan biaya serta persyaratan administrasi, ya. Nah, tandanya apa Anda sudah menyelesaikan? Nah, nanti akan ditandatangan oleh guru mata pelajaran dan tata usaha. Nah, untuk yang tata usaha itu terkait dengan biaya lah, ya, biaya pendidikan dan juga persyaratan administrasi. Nah, boarding pass ini akan diberikan sebelum PTS atau PAS, ya, beberapa minggu. Nah, untuk sebenarnya mengontrol Anda dan juga mengingatkan para guru tugas-tugas mana yang masih terpending, ya. Seharusnya kalau Anda bekerja dengan baik, ya, belajar dengan baik, tidak akan ada pendingan, ya. Cuman biasanya ya ada aja lah 1 atau 2 yang melakukan hal itu, ya, bisa jadi karena sakit atau segala macam, ya. Dan boarding pass ini merupakan syarat untuk mengikuti PTS atau PAS. Jadi kalau boarding pass Anda bermasalah, tidak mendapat tanda tangan atau tidak mendapat persetujuan dari guru mapel atau tata usaha, ya Anda tidak bisa ikut. Ya, otomatis kalau tidak bisa ikut, ya nilainya 0 jadinya. Ya. Oke, yang kemudian selanjutnya adalah apa sih syarat kenaikan kelas di kita gitu, ya. Nah, ada beberapa di sini mengenai kehadiran minimal 95%. Ya, 95% dari apa? 95% dari hari efektif, ya. Untuk hari efektif di semester ini kalau saya hitung sekitar 85, ya. Jadi Anda maksimum tidak masuk itu kira-kira sebesar 13 hari lah, ya. Cuman jangan Anda nggak masuk kalau misalnya memang nggak ada kepentingan mendadak, ya, atau misalnya sakit atau segala macam, ya. Nah, ini kehadiran itu adalah yang dinilai oleh kita, yang dimaksud kehadiran oleh kita ini di sini adalah ketidakhadiran, ya. Jadi kalau misalnya ketidakhadiran yang kita anggap tidak hadir itu adalah alpa atau lupa, ya. Jadi ketidakhadiran tanpa keterangan. Nah, kalau misalnya sakit itu tidak termasuk dalam kriteria ini, ya. Jadi kalau Anda sakit, jumlah hari sakit Anda itu tidak dihitung untuk kehadiran minimal, ya, karena memang jelas. Ya, kemudian izin juga tidak masuk ke sini. Yang dimaksud dengan kehadiran minimal 90% atau tidak hadir maksimum 15% itu adalah ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas atau lupa atau alfa, ya, seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kita lihat tadi yang sudah saya jelaskan juga, ya, nilai sikap spiritual dan sosial minimal baik atau B. Jadi kalau Anda C, sebaik apapun nilai pengetahuan dan keterampilan Anda tetap tidak lulus. Ya, awas, hati-hati. K13 itu mengutamakan sikap baik spiritual ataupun sosial, tapi bukan berarti pengetahuan dan keterampilan dilupakan, ya. Karena untuk nilai sikap ini sampai ada 2 nih, ya, sampai ada 2 nilai sikap. Sedangkan kalau pengetahuan dan keterampilan kan cuma 1 masing-masing. Itu menandakan bahwa di K13 itu sangat concern banget dengan yang namanya sikap, ya. Jadi ya Anda bersikap baiklah di SMA ini kalau ya istilahnya mau selamat gitu kan, mau tetap naik. Nah, selain itu untuk yang pengetahuan dan keterampilan itu maksimum mempunyai 3 nilai di bawah KKM, ya. Jadi di bawah 75 itu nggak apa-apa, asal maksimum 3. Dan awas, ada syaratnya, diet yang di bawahnya itu nilai tersebut tidak kena, ya, ke mata pelajaran peminatan.
Ayo, mata pelajaran peminatan apa? Tadi ya, kalau kita lihat di atas, untuk MIPA adalah fisika, kimia, biologi, dan matematika peminatan MIPA. Untuk IPS adalah sosiologi, kemudian geografi dan ekonomi, serta sejarah peminatan IPS. Itu tidak boleh di bawah KKM. Ya, kalau itu di bawah KKM berarti Anda tidak layak untuk naik kelas. Ya, itu bukan menurut terang bangsa. Itu adalah aturan pemerintah. Ya, dan kemudian yang terakhir, mengikuti ujian penilaian akhir tahun PAT. Ya, jadi wajib ikut PAT kalau mau lulus. Ya, kalau nggak mau ya silakan saja. Ya, tapi jangan coba-cobalah. Ya. Oke, selain itu nanti juga ini akan prosesnya nanti semuanya ini akan dipertimbangkan melalui rapat dewan guru ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kalau misalnya saya ternyata punya 3 nilai di bawah KKM langsung nggak lulus, enggak. Ya, nanti dipertimbangkan dulu nih. Ya, dipertimbangkan dulu melalui rapat dewan guru. Ya, jadi lulus tidak lulusnya Anda itu melalui rapat dewan guru. Ya, bukan berdasarkan salah satu dari ini. Ya, kalau Anda tidak masuk ke salah satu ini berarti Anda menyalahi syarat. Ya, seperti itu. Anda kemungkinan tidak naik kelas. Ya, tapi nasib Anda naik ataupun tidak naik kelas nanti akan ada di rapat dewan guru. Ya. Oke, selanjutnya. Ini mengenai syarat kelulusan. Ya, kalau kenaikan tadi dari kelas 10 ke kelas 11 atau kelas 11 ke 12. Nah, untuk yang kelulusan ini adalah untuk kelas 12 selesai ya. Jadi ya hanya untuk kelas 12 saja nih. Ya, nggak apa-apa lah, saya bagikan juga karena nanti suatu saat Anda juga akan menjadi kelas 12 ya. Ya, hampir sama semuanya lah. Cuman yang terakhir itu PAT-nya diganti dengan US, ujian sekolah. Ya, dan sama tetap nilai mapel peminatan tidak boleh di bawah KKM. Nah, tadi saya sempat singgung sedikit tentang COVID-19. Nah, dengan adanya COVID-19 tadi loh ya. Itu kalau Anda lihat slide yang di atas, mata pelajaran itu sampai 42 jam. Nah, dengan adanya COVID-19, pandemi ini, kita tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, bahkan pembelajaran pun oleh pemerintah disarankan untuk belajar dari rumah. Sekolah-sekolah ditutup semua nih. Nah, terus kita gimana nih? Nah, sebagai respon dalam menyikapi COVID-19 ini, maka SMA Kristen Terang Bangsa mengadakan pembelajaran mandiri di rumah atau yang kami singkat PMR. Nah, ini sudah 3 tahap yang kita pernah lakukan dan yang sekarang ini adalah berarti tahap keempat ya. Dan pembelajaran mandiri ini mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan secara daring atau online ya. Nah, tentunya dengan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Awas, sekali lagi, proses pembelajaran bukan aturan ya. Jadi kalau mengenai aturan di Sekolah Kristen Terang Bangsa tidak akan pernah memberi toleransi ya. Jadi kita akan sangat fleksibel dalam proses pembelajaran ya, tapi dalam hal aturan kita nggak mau ya. Jadi kita akan mendidik Anda untuk menjadi orang yang taat dengan aturan ya. Jadi jangan punya prinsip seperti yang mungkin Anda sering dengar bahwa peraturan diciptakan untuk dilanggar. Ya, jangan seperti itu. Itu nggak ada ceritanya tuh yang seperti itu di SMA Kristen Terang Bangsa. Ya. Nah, ini ada ketentuan umum. Jadi karena tadi menggunakan online, kita sarana utamanya adalah Google Classroom. Ya, Anda sudah dibagikan email ya, email khusus untuk itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, tapi sarana utamanya adalah Google Classroom. Ya, nanti dari Google Classroom ini akan di-connect ke YouTube, kemudian juga bisa di-connect ke website lain ya. Bisa juga nanti ada materi yang di-upload ke dia gitu ya, ke Google Classroom. Ya, pokoknya macam-macam lah fungsinya. Jadi Google Classroom ini akan menjadi sarana utama kita untuk melakukan pembelajaran mandiri di rumah. Nah, tentunya karena online ya berarti Anda wajib menyediakan sarana dan prasarana. Baik itu berupa smartphone, laptop, PC, ataupun sebagainya. Dan juga tentunya kuotanya. Ya, punya laptop nggak ada kuota gitu kan ya. Atau punya smartphone nggak ada kuota, ya nggak bisa online jadinya. Ya, dan nanti email yang digunakan
sebagai user untuk Google Classroom adalah email khusus yang saat ini sudah Anda bagikan, yang sudah dibagikan oleh sekolah untuk Anda, ya. Dan ada ketentuan untuk penggunaan email tersebut. Ya, Anda dilarang untuk mengubah peraturan atau setting apapun yang ada dalam email. Nah, terutama ini yang paling sering itu diubah nama nih, dibuat jadi alay namanya. Ya, jangan seperti itu ya. Tidak boleh diubah. Ya, picture profile juga nggak boleh diubah. Yang boleh diubah itu hanya password. Dan ini sebaiknya kita sarankan diubah. Supaya apa ya? Barangkali ada yang jahil gitu kan. Nanti make user Anda, nah bahaya kan. Nah, untuk mencegah kejahilan-kejahilan tadi juga dan hal-hal yang tidak diinginkan, maka tidak boleh menggunakan akun email peserta didik lain. Ya, jadi nggak boleh tuh pinjem-pinjeman akun gitu kan. Ya, apapun ceritanya nggak boleh. Ya, atau menggunakan akun email untuk kepentingan di luar kegiatan sekolah. Contohnya apa? Misalnya ya untuk main game gitu kan, yang perlu email pakai itu gitu kan, atau misalnya untuk Shopee dan segala macam, jangan gunakan untuk hal tersebut. Jadi email yang dikasih oleh pihak sekolah yang belakangnya itu terbang cirebon.sch.id itu hanya untuk kepentingan pembelajaran dan kepentingan sekolah. Ya, jangan gunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, selain itu kita tadi ada yang namanya pembiasaan yang saya bilang mengenai devotion. Nah, ini karena kita tidak bisa tatap muka, maka nanti devotion juga akan dilakukan secara online. Ya. Nah, ini akan dirilis sekitar pukul 7, nanti jam 7. Link YouTube-nya akan dibagikan melalui Google Classroom. Dan Anda wajib untuk membuat catatan singkat mengenai devotion ini. Karena catatan devotion akan digunakan sebagai pengganti daftar hadir. Dan ini dikumpulkan selambat-lambatnya jam 8. Ya. Kalau Anda lihat tadi jam 7.30 ya, di atas ya. Nah, ini kita beli kelonggaran sedikit ya. Selambat-lambatnya jam 8 dikumpulkan ya, daftar hadirnya itu atau catatan devotionnya. Nah, kalau terlambat bagaimana, Sar? Ya, terlambat berarti ya dianggap datang terlambat. Kalau nggak ngumpul kan gimana? Dianggap tidak hadir. Ya, tinggal dihitung aja, misalnya nggak hadir lewat dari 13 berarti Anda sudah menyalahi 1 poin syarat kelulusan. Gitu aja. Ya, dibuat simpel aja. Ya, terlambat, ya udah terlambat. Nah, kalau terlambat gimana? Ada konsekuensinya nanti. Nah, mungkin nanti Sir Hendrikus yang merupakan Wakasek kesiswaan yang mungkin akan menjelaskan lebih detail mengenai hal ini nih. Ya, konsekuensi keterlambatan akan diakumulasikan. Diakumulasikan maksudnya gini, Anda naik kelas 11, itu juga tetap akan diperhitungkan. Ya, jadi kalau misalnya nanti selesai nih pandeminya, Anda sudah bisa tatap muka atau luring, luar jaringan istilahnya ya, maka konsekuensi keterlambatan yang Anda lakukan itu akan dieksekusi atau dilaksanakan. Ya, jadi sedapat mungkin jangan terlambat. Ya, apa susahnya sih bangun jam 7 gitu kan? Ini ada rentang waktu sampai 1 jam, yang manfaatkanlah. Ya. Nah, kehadiran minimal 80%. Tadi berapa? 95. Sekarang kita ya kita buat lebih fleksibel sedikit lah, ya, menjadi 85% diturunkan. Ya. Jadi kehadiran minimal 85%. Jadi maksimum Anda tidak hadir 13. Oh, tadi maaf saya bilang 13 ya. 13 itu sebenarnya 15% tuh. Kalau misalnya Anda hari biasa lebih sedikit lagi. Nah, ini karena COVID-19, oke lah. Kita fleksibelkan sendirilah, sedikit lah ya. Mengenai pelaksanaannya. Nah, kemudian maksimum jam pelajaran per hari itu 9 jam pelajaran. 4 jam pelajaran. Ya. Dalam hari normal Anda itu akan dapat sekira 9 jam pelajaran per hari, kecuali untuk hari Jumat. Ya, untuk hari Jumat Anda hanya akan mendapatkan 3 mata pelajaran. Ya, tapi dalam kondisi situasi COVID-19 ini nggak mungkin kita menerapkan 9 jam. Ya, 9 jam tuh ya kira-kira setara dengan 5 pelajaran lah, 5 mapel. Ya, itu sangat tidak mungkin lah. Ya, karena ya tatap mukanya juga susah gitu ya. Kita mau ngapa-ngapain juga susah, maka kita putuskan bahwa cukup 4 jam pelajaran per hari aja deh, ya. Dan ini pun sudah sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
ya. Dan yang terakhir, nah ini yang saya bilang ya, kita tidak mau nih kompromi dalam hal peraturan gitu loh. Nah, Anda tetap wajib menuntaskan boarding pass. Nah, cuman ada kata-kata E-nya di depan sekarang tuh, boarding pass. Oh, kenapa? Ya seperti tadi, kita nggak boleh tatap muka. Kalau mau dapat boarding pass kan harus tanda tangan, ya. Nah, sekarang nanti akan digunakan sistem, ya. Gunakan sistem. Pakai apa? Ya Google Classroom lagi, ya. Google Classroom dan Google Sheet. Ya nanti Anda akan temui itulah, ya. Nah, ini adalah jam pelajaran bagi Anda yang nanti memilih jurusan MIPA. Ya, jadwal pelajaran. Kalau Anda lihat sehari maksimum 3 lah. Nggak usah banyak-banyak. Ya, ini adalah jadwal pelajaran. Nah, nanti Anda juga akan dapat slide-nya. Atau mungkin sudah dibagikan sebelumnya oleh Miss Ana. Ya, ini adalah jadwal pelajaran untuk jurusan MIPA selama masa PMR. Karena kalau jam pelajaran biasa Anda akan mendapatkan 9 jam pelajaran per hari, kecuali hari Jumat. Ya. Nah, ini untuk yang IPA dan ini untuk yang IPS berarti. Ya, sebagian kecil dari sebagian kecil dari kurikulum yang ada sebenarnya sih ya, karena kalau misalnya bicara kurikulum sebenarnya banyak banget. Ya, cuman inilah bagian yang akan Anda temui dalam keseharian. Ya, karena kalau kita bicara kurikulum nanti juga ada penilaian dan segala macam. Yaitu domainnya guru-guru, ya. Dan bagian Anda adalah yang ini, mengenai pelajaran, mengenai pelaksanaannya seperti apa. Ya, jadi untuk ke depan selama masa PMR ini saya ulangi lagi, kita akan melakukan pembelajaran secara online. Ya, ini adalah solusi terbaik di antara solusi-solusi lain gitu ya. Ya, cuman itu satu-satunya yang bisa kita kasih lah ya. Ya, jadi gunakan sebaik-baiknya. Segera Anda aktifkan email yang dikasih dari sekolah, SCAID ya, agar nanti kita bisa segera buat kelas virtualnya. Ya, jadi nanti kelas virtualnya di Google Classroom. Anda bisa interaksi tuh antara satu dengan yang lain ya, cuman interaksinya secara tidak langsung, secara virtual ya. Bisa interaksinya itu menggunakan chatting juga bisa di situ ya. Nanti juga bisa menggunakan video call, semuanya terintegrasi. Ya, demikian penjelasan singkat mengenai kurikulum dan proses belajar mengajar yang ada di SMA Kristen Terang Bangsa. Semoga Anda bisa lebih mengerti, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung bersama keluarga besar SMA Kristen Terang Bangsa. Tuhan Yesus memberkati.